Perkenalkan, nama saya Ardelia Amanah dari Prodi D3 Keperawatan Pangkal Pinang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif merupakan perilaku untuk membeli barang tanpa melihat fungsi dari barang tersebut. Kemudian definisi lain dari perilaku konsumtif sendiri merupakan perilaku yang tidak memiliki pertimbangan rasional, melainkan membeli produk atau jasa tertentu untuk memperoleh kesenangan atau perasaan emosi sementara. Kemudian ada 3 perilaku konsumtif menurut Monika, yaitu konsumtif adiktif atau addictive consumption, yaitu mengonsumsi barang atau jasa karena ketagihan. Yang kedua adalah konsumsi kompulsif atau compulsive consumption, yaitu berbelanja terus-menerus tanpa memperhatikan apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan. Dan yang ketiga adalah pembelian impulsif atau impulsive buying. Pada pembelian impulsif, produk dan jasa memiliki daya guna bagi individu. Pembelian produk atau jasa tersebut biasanya dilakukan tanpa perencanaan. Kemudian adalah aspek-aspek perilaku konsumtif. Secara operasional, indikator perilaku konsumtif adalah yang pertama, membeli produk karena hadiah. Individu yang berperilaku konsumtif ketika melakukan pembelian tidak lagi melihat manfaat dari barang yang dibeli, namun untuk mendapatkan hadiah atau bonus yang ditawarkan. Kemudian, membeli produk karena kemasan menarik. Individu mudah terbujuk untuk membeli produk yang dibungkus dengan rapi dan dihias dengan warna-warna yang menarik. Yang ketiga, membeli produk untuk menjaga penampilan dari gengsi. Individu yang mempunyai keinginan tinggi pada umumnya mempunyai ciri khas dalam berpakaian, berdandan, gaya rambut dengan tujuan untuk berpenampilan menarik. Keempat adalah membeli produk karena potongan harga. Produk dibeli karena tawaran harga yang ditawarkan lebih menarik. Dan yang kelima adalah membeli barang untuk menjaga status sosial. Individu menganggap barang yang digunakan merupakan simbol status sosial. Individu yang berperilaku konsumtif cenderung membeli barang-barang yang mahal dan bermerek untuk memperlihatkan dirinya adalah individu dengan status sosial yang baik. Yang keenam adalah unsur konformitas terhadap model yang mengiklankan produk. Contohnya, individu membeli barang karena tertarik menjadi seperti model yang mengiklankan, ataupun model iklan tersebut adalah seorang idola dari pembeli. Dan yang ketujuh adalah menimbulkan rasa percaya diri tinggi. Individu sering terdorong untuk mencoba suatu produk karena percaya oleh iklan, yaitu dapat menumbuhkan rasa percaya diri. Kemudian, membeli lebih dari 2 produk sejenis dengan merek berbeda. Pembelian yang dilakukan akan menimbulkan pemborosan karena individu hanya cukup memiliki satu barang saja. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif. Menurut Kotler, perilaku konsumtif dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama, faktor budaya. Faktor budaya sendiri terbagi atas 3 macam, yakni peran budaya, subbudaya, dan kelas sosial pembeli. Kemudian yang kedua ada faktor sosial. Faktor sosial dibagi menjadi beberapa macam, yakni yang pertama kelompok acuan. Individu sangat dipengaruhi oleh kelompok acuan mereka sekurang-kurangnya dalam 3 hal. Yang kedua adalah keluarga. Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat dan telah menjadi objek penelitian yang ekstensif. Kemudian peran dan status. Peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang. Kemudian adalah faktor personal. Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Karakteristik pribadi tersebut adalah pekerjaan, keadaan ekonomi, dan gaya hidup. Orang yang berasal dari subbudaya, kelas sosial, dan pekerjaan yang sama dapat memiliki gaya hidup yang berbeda. Gaya hidup individu merupakan pola hidup yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opini. Kemudian selanjutnya ada faktor psikologis. Yang pertama adalah motivasi. Motivasi berasal dari kata motif yang merupakan kekuatan pada diri individu dan menyebabkan individu bertindak atau berbuat. Kemudian ada persepsi. Individu yang termotivasi pasti akan siap bereaksi. Hal tersebut karena terpengaruh oleh persepsi mengenai situasi dan kondisi. Kemudian konsep diri. Konsep diri didefinisikan sebagai cara seseorang melihat dirinya dalam waktu tertentu sebagai gambaran mengenai apa yang dipikirkan.
Kemudian kepribadian. Kepribadian sendiri merupakan bentuk dan sifat yang terdapat pada diri individu dan memiliki pengaruh pada perubahan-perubahan perilaku. Kelima, ada kontrol diri. Kontrol diri sangat dibutuhkan untuk segala jenis aktivitas yang akan dilakukan oleh individu. Salah satunya untuk pengambilan keputusan dalam melakukan pembelian dan mempertimbangkan secara rasional. Yang keenam adalah pengalaman belajar. Belajar sendiri merupakan proses yang membawa perubahan dalam penampilan sebagai akibat dari pengalaman sebelumnya. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.